Siapa dia? Wiro Sableng, membela kebenaran, membasmi kejahatan. Inilah dia, Wiro Sableng. Sikapnya lucu, tingkahnya aneh, percis orang yang kurang ingatan dan tak sadar. Dia selengean, tapi cinta damai. Wiro Sableng disukai banyak orang. Wiro Sableng, dasar Sableng, gurunya gendeng, muridnya Sableng. Aku melangkah menyusuri dunia mencari arti kehidupan. Walau rintangan menghalangi aku, tetap tabah menghadapinya. Si bahkan tirai yang menyelimuti diri, meraih satu keputusan. Tegakkan keadilan seluruh jagat insani. Cahaya kemenangan menyatu hati nurani. Wiro Sableng, Sinto gendeng. Wiro, murid Sableng, Sinto, guru gendeng. Wiro Sasono, itu nama aslinya, lahir dari ibu bernama Suci, dengan ayahnya bernama Raden Ranawolong, dan dibesarkan oleh seorang guru bernama Sinto Beni alias Eyang Sinto Gendeng atau Sinto gila. Wiro Sableng mewariskan sebuah senjata sakti berupa kampak bermata dua, berhulu satu, berkepala naga, kampak naga geni 212 namanya. Senjata pamungkasnya Wiro Sableng yang hebat, yang siap membasmi orang-orang jahat. Angka 212 memiliki makna di dalam kehidupan. Dalam diri manusia terdapat dua unsur ingat duniawi dan Tuhan. Segala yang ada di dalam dunia ini terdiri atas dua bagian yang berlainan namun merupakan pasangan. Keduanya tak dapat terpisahkan. Wiro Sableng, Sinto gendeng. Wiro, murid Sableng, Sinto, guru gendeng. Wiro Sableng, Sinto gendeng. Wiro, murid Sableng, Sinto, guru gendeng. Muridnya Sableng, gurunya gendeng. Hei, tunggu. Mau pergi kemana ya? Pak. Tunggu, Pak. Rombongan ini mau pergi kemana, Pak? Kami terpaksa meninggalkan daerah ini. Pindah ke tempat lain yang jauh dari sini. Kenapa harus pindah, Pak? Kampung kami dilanda malapetaka. Kepala kampung dan keluarganya mati dibunuh. Siapa yang melakukannya, Pak? Ini semua perbuatan kaki tangan Dewi Siluman. Kalau kami tidak cepat-cepat meninggalkan daerah ini, kami semua pasti mati dibunuh. Dewi Siluman. Kasihan nasib anak ini. Kau sendiri tidak pergi kemana, anak muda? Aku tidak pergi ke sana, Pak. Batalkan saja niatmu, anak muda. Anak buah Dewi Siluman pasti akan datang lagi ke sana. Jika mereka menemukan dirimu, tak ada harapan lagi untuk hidup, anak muda.
Terima kasih atas nasihatmu, Pak. Tapi aku tetap ingin ke sana. Kau cari mate, anak muda. Dewi Siluman, perbuatanmu benar-benar tidak bisa diampuni. Delapan penjuru angin, daerah kami. Siapa menentang, pasti diterjang. Tokoh-tokoh dunia persilatan boleh turun tangan kalau mau mempercepat kematian. Sesuai dengan lambang mereka, Dewi Siluman akan kuhanguskan seperti ini. Telinga Sakti, ada urusan apa dia datang ke Pulau Madura ini? Dan siapakah nenek tua yang bersamanya itu? Tak ada tanda-tandanya. Manusia yang kita kejar itu berada di sini. Rombongan orang-orang kampung yang kita temui di tengah jalan tadi mengatakan manusia yang kita cari memang menuju ke sini. Mungkin dia sudah pergi lagi. Kita harus cepat mengejarnya. Kau hanya buang-buang waktuku saja, telinga Arit Sakti. Kalau bukan karena gara-garamu, ramuan obat yang aku kerjakan tentu sudah selesai. Kalau pemuda setan itu tidak sakti mandraguna, tentu aku tidak akan mengemis minta bantuanmu, Guru. Oh, ternyata nenek tua itu adalah sepasang arit hitam. Tokoh golongan hitam yang sakti luar biasa. Dia terpengaruh oleh hasutan muridnya. Ternyata telinga arit sakti rupanya masih penasaran terhadapku. Kita teruskan pengejaran ke timur. Dia tentu belum lari jauh. Mari. Ya. Hei, Mbak Tua, jangan pergi dulu. 10 jari kematian. Tiada disangka bertemu di Pulau Madura ini. Bu Abo, tokoh nomor 1 golongan hitam, ternyata juga datang ke sini. Jangan-jangan dia juga ingin mencari aku, tak iya? Aku dengar sepasang arit hitam sedang sibuk membuat ramuan obat di pertapaannya. Tiba-tiba muncul di sini bersama muridnya. Pasti ada perlu penting. Kami mencari seekor kunyuk sableng yang telah membuat keonaran di kalangan kami. Siapa yang kalian maksudkan dengan kunyuk sableng itu? Seorang pemuda sinting yang bernama Wiro Sableng. Kita sama-sama mencari pemuda terkutuk, murid Sintol Gendeng. Dia telah membunuh muridku, Wirapati, pendekar pemetik bunga. Janam Gendeng itu harus mampus di tanganku. Mampus? Dia pikir aku yang potong mau dibikin mampus. Barangkali saja dia mau bikin sate ayam, tak iya? Pertemuan memang aneh. Sukar diduga. Karena kita satu tujuan. Mari kita cari bangsat itu. Usul yang bagus. Selain kita mencari Wiro Sableng, aku mendapat undangan dari Dewi Siluman di Bukit Tunggul. Bila ada kesempatan, tidak ada salahnya jika kalian ikut berkunjung ke sana. Itu urusan belakangan. Yang penting kita cari Wiro Sableng lebih dulu. Dan kita patahkan batang lehernya. Betul. Aku setuju itu.
Aku jadi bingung. Jauh-jauh aku jalan ke Pulau Garam. Berantakan. Gara-gara 3 nyet monyet itu. Nek, maaf ya, Nek. Nenek mundur dulu ya. Aku mau lewat, Nek. 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 Nenek. Mundur dulu, Nek. Aku mau lewat, Nek. 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 Mundur, Nek. Aku mau lewat, Nek. Beri aku jalan. Nek, permisi, Nek. Mundur. Setan alas! Kurang ajar sekali sikapmu terhadap orang tua. Aku sudah permisi baik-baik. Kau tidak peduli. Orang muda sekarang sangat tidak tahu sopan santun. Tergantung pada siapa kesopanan itu diperlukan, Nek. Kau memang harus diajar kesopanan anak muda. Sebenarnya siapa yang kurang ajar, Nek? Aduh, Nek. Itu jurus buntut ikan asin dari Bangkalan, Nek. Kau belum tahu ya? Aku ini cucunya sapi. Dan kau tentu neneknya sapi. Kalau begitu, kita adu sapi saja ya. Bo abo. Ngoh. Gunung Sableng, tunggu pembalasanku. Bu abo, seperti kentut sapi tak ya? Bau. Bu abo, tanduk sapi keriput masih juga bisa menyakar tak ya? Gila, badanku jadi panas dingin. Nenek sapi, kita akhiri saja permainan jarak dekat tayo. Nah,
Sekarang kita mulai lagi permainan jarak jauh ya. Oh. Hah. Hah. Rantingnya jadi pindah tangan. Kalau nggak ada racunnya, boleh juga ya buat tusuk gigi, ya Nek. Tanduk sapi bangkalan ini ku kembalikan dulu ya Nek. Siap ya Nek? Ya. Nek. Awas Nek. Ya. Sah. Kau masih bisa menyusul aku? Racunmu hanya untuk mainan anak-anak Nenek Keriput. Tidak ada artinya bagi tubuhku. Dan Bu Abo, lebih baik kau ngomong cucu saja di rumah tak iya? Hah? keterlaluan. Kau menghina aku. Jangan salah sangka, Bu Abo. Gas itu bisa menjadikan dirimu seperti kuda betina yang binal, tak iya? Setan awas. Kau harus mampus tangku. Mampus? Hah? Jurus katak berpisah. Sepertinya itu jurus buah gantet. Bu Abo. Hebat juga ilmu si Nenek Keriput. Susur gantet. Masih juga bisa melepus, pus.
kemani? Aku mau bertemu Dewi. Dewi ada di kamarnya. Silahkan. Siapa? Saya Nariti, ingin menghadap Ratu. Masuk. Hormat hamba, Ratu. Ada berita apa yang kau bawa kemari, Nariti? Ada beberapa pendatang baru di pulau kita ini, Ratu. Teruskan. Yang pertama adalah 10 jari kematian. Itu aku sudah tahu. 10 jari kematian adalah sobat lamaku yang sengaja kuundang datang kemari. Lalu siapa yang lainnya? 2 orang nenek, sepasang arit hitam, dan muridnya si telinga arit sakti. Perlu apa guru dan murid itu datang kemari? Ada siapa lagi? Ada, Ratu. Seorang pemuda sakti. Gerak-geriknya yang mencurigakan. Membuat saya menguntitnya selama 2 hari. Ternyata, dia tengah mencari keterangan di mana letak Bukit Tunggul. Saya lalu menyamar dan mencegatnya di perjalanan. Tapi maaf, Ratu. Ilmu silatnya sangat luar biasa. Saya bukan tandingannya. Saya terpaksa melarikan diri. Siapa pemuda itu? Maaf, Ratu. Saya belum berhasil mengetahuinya. Nariti, bawa 3 orang kawanmu dan cari pemuda itu. Tamatkan riwayatnya sebelum dia bikin susah pihak kita. Perintah akan saya laksanakan, Ratu. Tunggu. Ada apa, Ratu? Apakah pemuda itu berwajah tampan? Gagah? Kalau begitu tangkap saja dia hidup-hidup. Kalau dia benar-benar tampan dan gagah, dia akan menjadi budakku. Tapi kalau dia tidak tampan, aku sendiri yang akan membinasakannya. Kau mengerti? Hormat hamba, Ratu. Mainkan satu lagu untukku, Inani. Lagu tentang apa, Ratu? Tentang laut yang indah di waktu matahari terbenam? Atau tentang bunga-bunga yang mekar harum semerbak di pagi hari? Barangkali tentang gunung yang tinggi menghijau, serta lembah nan luas terbentang. Bukan. Bukan tentang laut, atau bunga, maupun gunung. Tetapi tentang cinta. Yang Ratu maksudkan lagu tentang cinta seorang pemuda dengan seorang gadis. Ya, lagu itulah yang kuinginkan.
Wakami ya. Sejak kapan Dewi menyenangi lagu tentang cinta? Entahlah, aku sendiri tidak tahu. Kau? Ya, mungkin lagu itu kenal indah masa lalu, Ratu. Padepokan Dewi Siluman. Aku harus mencari di balik bukit. Aku harus mencari jalan pintas untuk menuju ke sana. Akhirnya kita temukan juga bajingan ini. Pendekar 212 Wiro Sableng. Jangan banyak omong. Bau mulutmu saja sudah apak. Apalagi ilmumu. Masih bau kencur tak iya? Hari ini, hari kematianmu pemuda Sableng. Apa? Ti mati? Enak saja kalau ngomong sampean. Kau pikir aku ikan teri mau dibikin pepes tak iya? Tak celoret sampean sampai mate, Cong. Hup. Telinga sampean saja seperti gajah, tapi kemampuannya seperti kutu tak iya? Akan kucincang sampean. Senjata untuk membunuh atau untuk korek kuping tak iya? Kunyuk setan! Apa kau sudah merasa puas karena mengalahkan kawan-kawanku? Hei, kau juga harus bertanggung jawab atas kematian muridku, pendekar pemetik bunga. 10 jari kematian. Muridmu Wirapati bajingan mesum pusat perempuan. Apa kau yang mengajarkan itu padanya? Berarti kau juga menantangku. Kau pemuda Sableng, bersiaplah untuk mati.
Jangan dibunuh pemuda itu. Hei! Apa hakmu melarang aku? Dia adalah musuhku. Setiap nyawa manusia di pulau ini adalah milik Dewi Siluman. Kalian tidak berhak merampas nyawa pemuda itu tanpa seizin Dewi Siluman. Kecuali kalian juga mau ikut mampus. Oh. Jadi, kalian semua ini anak buahnya Dewi Siluman. Pulih dari kematian, kau adalah sobat ketua kami. Harap jangan menghalangi tugas kami untuk membawa pemuda itu ke Bukit Tunggul. Pemuda itu milik kami. Kau tidak bisa berbuat semaumu di hadapan kami. Nenek keparat! Berani menentang kami. Berarti kalian berani menentang perintah Dewi Siluman. Rasanya aku pernah mendengar suara itu. Dia pasti si nenek keriput yang pernah bertemu denganku. Pemuda itu berhutang nyawa padaku. Dia telah membunuh muridku. Antara aku dan dia ada dendam yang belum terselesaikan. Di pulau ini, kalian semua adalah di bawah kekuasaan Dewi Siluman. Kehendak Dewi Siluman merupakan perintah bagi kalian. Apa kehebatan kalian sampai berani sesumbar setinggi gunung? Tikus tua rentah mau bertingkah di sarang macan. Gawat. Nenek Gantet sama si Raja Uban bertengkar. Aku tidak mau ikut campur. Aku minggir aja. Pertengkaran tidak bisa menyelesaikan persoalan. Ini gara-gara kalian telah mengacaukan rencana kami. Lain waktu, kita cari pemuda Sableng itu. Sekarang, antarkan kami ke tempat ketuamu. Ayo. Sembah kami, Ratu.
Bagaimana Nariti? Kau berhasil? Mohon ampun, Ratu. Kalian tidak berhasil menangkap pemuda itu. Sebenarnya kami dapat menangkap pemuda itu. Tapi apa? Sepasang arit hitam bersama muridnya, seteling Ari Sakti dan 10 jari kematian telah mengacaukan tugas kami. Sehingga pemuda itu lolos. Saya berhasil membunuh seteling Ari Sakti, menangkap gurunya, dan membawa 10 jari kematian ke sini. Mereka kini berada di ruang merah. Pindahkan sepasang arit hitam ke ruang gelap. Dan bawa 10 jari kematian ke ruang biru. Baik, Ratu. Tunggu dulu. Kau tidak berhasil melaksanakan tugas dengan baik. Kau dan ketiga temanmu harus menerima hukuman. Tapi Dewi, kami pasti berhasil kalau tidak dikacaukan oleh... Cukup! Aku tidak peduli. Pokoknya kalian tidak berhasil membawa pemuda itu kemari. Kami menunggu perintah Ratu. Ampuni kami, Dewi. Kami jangan dihukum. Seret dia dan ketiga temannya ke ruang hitam. Dan kurung dia 1 hari 1 malam. Perintah segera kami laksanakan, Ratu. Ampuni saya, Ratu. Ampuni kami. Jangan kurung kami di ruang hitam. Ampun, Ratu. Ampun. Jangan hukum saya. Ampun, Ratu. Sembah hamba, Ratu. Tidak usah memainkan alat musikmu, Inani. Baik, Ratu. Pindahkan sepasang arit hitam ke ruang gelap. Dan bawa 10 jari kematian ke ruang biru. Baik, Ratu. Inani, panggilkan Kemani. Suruh menghadap aku. Siap, Ratu. Hormat hamba, Ratu. Ratu memanggil saya. Ajak beberapa temanmu untuk mencari pemuda bersenjata kapak itu. Dan sebelum kau berhasil menangkapnya hidup-hidup dan membawanya ke hadapanku, jangan berpikir untuk kembali ke sini. Kau mengerti? Aku merasa beruntung dapat memenuhi undanganmu, Dewi. Ini suatu kehormatan besar untukku.
Sikap baikku kau balas dengan perbuatan sembrono. Hingga pemuda yang hendak kutangkap berhasil meloloskan diri. Pemuda itu telah membunuh muridku. Aku harus menuntut balas atas kematian muridku. Aku tidak peduli dengan urusanmu. Ini adalah daerah kekuasaanku. Dan kemauanku yang berlaku di sini. Hanya karena mengingat hubungan baik kita di masa lalu. Maka aku tidak menjatuhkan hukuman yang berat padamu. Silakan duduk. Terima kasih. Untuk keselamatan kita. Silakan cicipi tuak harum lembah siluman. Tidak perlu bersikap hormat sampai berdiri 10 jari kematian. Aku jadi sungkan. Tenaga dalammu memang hebat, Dewi. Mari kita bersulang. Ada apa 10 jari kematian? Aku tidak bisa menerima rasa hormatmu untuk minum bersama, Dewi. Aku masih ada keperluan. Aku mohon diri. Ini suatu penghinaan yang besar bagiku. Kalau kau tidak mau meminum tuak itu, berarti kau mempunyai pikiran yang bukan-bukan terhadapku. Dewi, Kau tentu telah menyangka tuak itu beracun. Sekarang kau lihat. Aku akan meminumnya lebih dulu. Aku tentu sudah mati kalau tuak itu bercampur racun. Sekarang, apakah kau masih belum berani untuk meminumnya? 10 jari kematian. Apakah tuak itu beracun? Atau kau merasa ada kelainan pada tubuh? Barajingga, tambahkan tuak ini lagi untuk tamu kehormatan kita. Cukup. Terima kasih. Ketahuilah, mulai saat ini kau kuangkat sebagai pengikutku.
dalam mewujudkan cita-citaku merajai dunia persilatan. Apa maksudmu? Kau harus tunduk dan patuh pada perintahku. Kau merendahkan derajatku, Dewi Siluman. Sudah menjadi takdirmu. Kau harus tetap tinggal di sini bersama orang-orangku dan menjalankan segala apa yang kuperintahkan. Terima kasih atas penghargaanmu. Tapi manusia macam aku tidak suka terikat. Aku ingin hidup bebas semauku, tanpa ada yang melarang atau memberi perintah. Kuharap kau jangan gusar. Terpaksa aku menolak permintaanmu. Apalagi aku manusia yang buruk ini dan sudah tua renta. Tidak ada gunanya kau menganggap aku sebagai pengikutmu. Kau jangan merendahkan diri. Tapi rupanya kau sudah tidak ada jalan lain lagi. Kau harus tetap tinggal di sini. Tenagamu masih kubutuhkan. Cukup. Kita tidak perlu berdebat lagi. Kuharap kau bebaskan sahabatku sepasang arit hitam. Dan biarkan kami meninggalkan Bukit Tunggul ini. Dengar, kau dan kawan-kawanmu akan kubebaskan. Dan kalian boleh meninggalkan tempat ini. Tapi apa? Ada satu hal lagi yang perlu kuberitahu padamu. Nyawamu cuma tinggal 7 hari lagi. Pada hari ke-8, ususmu akan hancur. Dan perutmu akan meledak. Akibat racun yang kau minum bersama tua tadi. Dan obat pemunahnya hanya aku yang punya. Tapi kau juga akan meminumnya. Cawanku telah dilapisi oleh penawar racun itu. Jadi yang kuminum adalah tua murni. Tuhan laknat. Belum aku mati, kau dulu yang harus mati. Iblis keparat, cepat lepaskan totokanmu ini. Tikus tua, tidak punya kemampuan, tapi bermulut besar. Untung racun ini dapat kutahan. Tidak sampai mengalir ke jantungku.
warna hitam ini tidak bisa kuhilangkan, kakiku akan cacat seumur hidup. Sepuluh jari kematian. Aku akan buat perhitungan denganmu. Hai! Manusia atau siluman? Tunjukkan rupamu! Gila, gerakannya lebih cepat daripada pukulanku. Siapa dia? Perbuatan tangan manusia tidak ada yang abadi. Manusia berilmu, berpikir pendek, berotak dangkal. Punya senjata dilupakan. Bukan untuk menebang kayu atau menebas kaki. Hanya 7 warna pelangi yang abadi. Apa arti tulisan ini? Hanya 7 warna pelangi yang abadi. Berarti selain warna pelangi, tidak ada warna yang abadi. Berarti warna hitam di kakiku bukan warna yang abadi. Bisa kuhilangkan. Bagaimana caranya? Aku benar-benar tolol. Bodoh. Kapak naga geni bukan untuk menebang pohon atau menebas kaki, tapi dapat menyembuhkan racun hitam di kakiku. Dasar, aku berotak dangkal.
Manusia bayangan! Siapapun dirimu, aku ucapkan terima kasih atas petunjukmu. Luar biasa. Ilmu tenaga dalamnya tinggi sekali. Kalau mau tahu tingginya langit, dalamnya lautan, pada purnama 14 hari, datanglah ke Gua Belerang. Siapakah tokoh sakti ini? Dia berada di golongan putih atau di golongan hitam? Kaget ya? Kak, ada apa itu? Mungkin dia ada di sana. Hati-hati. Hormat hamba ratu. Ada apa, Wakania? Ketika saya menyelidiki di daerah tepi danau, saya menemukan tusuk konde. Ini ratu. Tusuk konde itu saya temukan di suatu tempat di mana terdapat bekas-bekas api unggun. Saya yakin sekali ratu, tusuk konde itu milik Kemani. Saya khawatir ratu, Kemani dan teman-temannya mengalami hal-hal yang tidak kita inginkan. Apa ada tanda-tanda bekas terjadinya perkelahian di sana? Maaf ratu, hal itu tidak dapat saya pastikan. Baiklah, kau boleh pergi. Hormat hamba ratu. Kami siap melaksanakan perintah ratu. Apakah 10 jari kematian masih hidup? Kemarin dia masih bernafas. Baik. Kalau dia masih hidup, bawa dia ke ruang biru. Aku menunggu di sana. Baik ratu.
kematian. Siram dia dengan air biru. Baik, Ratu. Dewi Setan, kalau kau berani, bebaskan totok kamu dari diriku ini. Kita bertarung sampai mati. Barat. Kau tidak punya hak untuk memilih. Kecuali kalau kau mau tunduk pada perintahku. Hukum dia sesuai dengan perbuatannya. Baik, Ratu. Darasena, kau tahu apa yang harus kau lakukan. Aku beri kau kesempatan sekali lagi. Kau bersedia menjadi pengikutku, atau hidup tidak, mati pun kau tidak. Bunuh saja aku. Sampai mati pun, aku tidak sudi menjadi pengikutmu. Iblis keparat. Ada satu hal lagi. Siapa pemuda yang bertarung denganmu di perbukitan itu? Yang kau lukai kaki kirinya dengan jari penghancur sukma. Jangan harap. Aku akan memberitahumu. Perempuan setan. Itulah hukumannya. Siapa yang membangkang pada perintahku. Muridku Wiro Sableng, dengan hubungan batin jarak jauh, Eyang Guru berpesan untuk mencapai daya cipta karsa. Pusatkan pikiranmu, ikutilah gerakan tanganmu, karena aku akan menurunkan ajian merobok sukmo. Ajian ini sangat kau perlukan untuk menghadapi semua makhluk halus, termasuk Dewi Siluman.
Laruni, di antara semua muridku, kaulah yang paling tinggi ilmu silatnya. Maka tugas ini kupercayakan kepadamu. Saya siap melaksanakan tugas, Ratu. Kau tentu sudah tahu, 4 orang kawanmu yang di bawah pimpinan Kemani telah kuperintahkan untuk mencari seorang pemuda yang merupakan bahaya besar bagi rencana kita. Sampai saat ini, 4 orang kawanmu itu belum juga kembali. Aku khawatir mereka menemui hal-hal yang tidak diinginkan. Tugasmu ialah menyelidiki apa yang terjadi pada kawan-kawanmu. Yang paling penting ialah menangkap pemuda itu hidup-hidup dan membawanya kemari. Ajak Sarinten, Wakania dan Inani. Kami siap, Ratu. Bagus. Inani, bawa kecapimu. Mengapa saya harus membawa kecapi, Ratu? Suara petikan kecapi di rimba belantara yang sunyi atau di lamping gunung atau di tepi jurang yang curam, ini akan mengundang perhatian setiap telinga manusia yang mendengarnya. Dan ini akan mengundang kemunculan pemuda yang harus kalian cari. Saya mengerti, Ratu. Bagus. Berangkatlah kalian sekarang. Jangan buang-buang waktu lagi. Kami mohon diri, Ratu.
Indah, indah sekali. Melihat kalung yang kau pakai, kau pasti murid Dewi Siluman. Kau memberi tanda pada teman-temanmu ya? Lepaskan tanganku! Lepaskan? Aku mau lepaskan. Tapi serahkan dulu bola ini padaku. Ayo. Sekarang kau serahkan saja bola ini. Ayo, cepat kau serahkan bola ini. Ayo, berikan padaku. Lepaskan tanganmu. Ayo, berikan. Hup. Pasti bola ini punya maksud dan tujuan. Bu Abu, ini senjata atau buah gantet? Kalau senjata tidak meyakinkan, tayo. Kalau buah gantet, apa ada buah gantet yang warnanya biru? Ini pasti buah asli. Biar ku makan, tayo. Tapi takut beracun, bisa mati aku. Hei, gadis gantet, ayo kejar aku. Seranganmu boleh juga, tapi sayang tidak berhasil, tayo. Sayang sekali, kalau alat musik sebagus ini bisa hancur. Kau tidak bisa menikmatinya lagi. Aku tidak memerlukan alat musik ini. Kembalikan bola biruku. Buah gantet. Buah gantet, buah gantet. Boleh, boleh, boleh. Kalau kau punya kepandaian, kau tangkap bola ini. Ya? Itu tanda dari Nami. Dia pasti memerlukan bantuan. Ayo! Aneh. Buah gantet bisa terus meletus. Kau telah terperangkap oleh ulahmu sendiri. Sebentar lagi, kawan-kawanku akan datang. Berarti kau telah menipuku dengan bunyi kecapi ini. Hah. Kau pasti anak buah Dewi Siluman, ya? Bersiaplah. Sebentar lagi kawan-kawanku akan datang dan menangkapmu. Hai, gadis gantet, tunggu. Hei, gantet. Gabungkan jurus. Kau tidak bisa lari. Kami akan membawamu menghadap Dewi Siluman. Dewi Siluman? Wah, 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 wah. Kalian semua saja sudah cantik-cantik. Apalagi Dewi Siluman. Jangan-jangan matanya ada 3. Takut ah. Hah.
kau menghina ketua kami. Ayo, kita bermain-main. Keluarkan kemampuan kalian semua. Jurus selendang kayangan. Petualanganmu telah berakhir, pemuda Sableng. Segala rencana tidak akan sampai sebelum kau tahu tingginya langit, dalamnya lautan. Bulan purnama 14 hari di Gua Belerang. 1000 rencana akan tercapai. Siapa dia sebenarnya? Pasti orang yang memberiku petunjuk tempo hari. Kesaktiannya mungkin di atas Eyang Sinto Gendeng. Dia menyuruhku datang ke Gua Belerang pada bulan purnama. Aku tidak sabar lagi untuk menemuinya.
Blur. Mungkin di dalam gua ini tempat tinggal si manusia bayar yang memberi petunjuk di tempo hari. Kenapa anak buah Dewi Siluman ada di sini? Tidak tahu aturan. Disuruh datang pada bulan purnama. Malah datang hari ini. Gila. Aku rasa Eyang Sinto Gendeng juga tak mampu menghindari serangannya. Siapa dia? Kesaktiannya benar-benar luar biasa. Totokannya juga membuat lidahku kaku. Sekarang, bukalah mata kalian. Kalian sudah kusiram air kembang dan mantraku. Kini pikiran dan hati kalian telah bersih dan putih. Kalian telah terbebas dari pengaruh jahat Dewi Siluman. Sekarang, mulailah hidup yang baru dan menempuh jalan yang benar. Kalian, kuperkenankan meninggalkan pertapaan ini. Pergilah yang jauh. Dan jangan kembali ke pulau ini lagi. Terima kasih, Kiai. Belum waktunya kau datang kemari. Kau harus menunggu 3 hari 3 malam lagi.
Dan aku harus menunggu seperti patung di sini. Perutku pasti lapar. Aku tidak kuat. Apakah kau tidak dengar? Aku suruh tinggalkan pulau ini dan jangan kembali lagi. Mohon ampun, Kiai. Saya... Perlu apa kau tolong pemuda ini? Maaf, Kiai. Kau bukan saudaranya. Bukan kekasihnya. Kenapa mau membebaskannya? Saya berhutang budi padanya, Kiai. Gadis tolol. Kalau begitu, kau harus menemaninya. Aku berasal dari Bangkalan. Kalian tak perlu tahu namaku. Sebut saja Kiai Bangkalan. 70 tahun sudah cukup bagiku untuk menyaksikan keadaan di dalam dunia ini. Kejahatan maupun kebaikan. Aku hanya memiliki dua macam ilmu. Ilmu kecepatan bergerak dan ilmu pengobatan. Tidak mungkin aku mengandalkan dua macam ilmu itu untuk menghancurkan Dewi Siluman yang kesaktiannya luar biasa. Tapi Kiai memiliki ilmu totokan yang lebih sempurna. Bisa saja Kiai gunakan ilmu itu untuk menjatuhkan hukuman yang setimpal padanya. Aku yang sudah tua renta ini sebenarnya telah tertipu. Tertipu? Apa maksud Kiai? Siapa yang menipu Kiai? Lara Permani, guru Dewi Siluman, adalah adik seperguruanku. Dia banyak diwarisi ilmu silat kelas 1. Yang paling dahsyat,